Anda sesibuk-sibuknya, sehebat-hebatnya, punya jabatan yang tinggi, harta yang banyak, ilmu yang luas, tetap kita akan wafat. Itu poinnya. Idza matal insan, kalaupun sibuk, sampai tidurnya sedikit, bisnisnya banyak, ngajarnya banyak, kedudukan tinggi, pada akhirnya wafat. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Silahkan berbuat apapun kata Nabi, tapi pada akhirnya Anda wafat. Nah, sebelum wafat itu, ini poinnya. Maka Nabi berpesan, bagi setiap personalnya lewat hadis Muslim tadi, siapkan diri kita supaya saat wafat itu mendapatkan kebahagiaan yang sama atau bahkan lebih dengan saat hidup. Maaf, jangan sampai hidup rumahnya mewah, enak kerjanya, aktivitas nyaman, tapi begitu wafat kemudian suasananya menjadi sempit dan gelap. Ukuran berapa di alam kubur itu? 2 kali 3? 3 kali 4? Ada yang 10 kali 15? Tidak ada ya? Baik, tapi perhatikan baik-baik. Ada orang-orang yang menyiapkan sebelum wafatnya, sehingga dijamin oleh Allah tempat kuburnya lebih luas dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan di bumi. Saya lihat tadi lewat Raja Wali 28, luas sekali itu. Beberapa rumah luas sekali, lebar. Tapi ada orang masuk kubur, itu diberikan kenikmatan oleh Allah. Tempatnya lebih luas dari tempat yang pernah dia tinggali di bumi. Gak percaya nanti silahkan. Antum minta wasiat dikuburkan samping ulama yang dikenal soleh. Lihat nanti lapaknya tuh. Lihat tempatnya. Bagaimana kenikmatannya. Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Saya agak cepat. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli. Maaf keluarga besar Haji Hanif. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ada orang yang saat meninggal itu dibahagiakan oleh Allah. Dilimpahkan kenikmatan tiada batas. Sampai-sampai kalau dia mampu kata Allah, dia ingin kabarkan kepada keluarga besarnya. Kamu jangan banyak nangis. Kamu jangan sedihkan aku. Nanti kan ini ayat. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan khawatir tentang saya. Jangan banyak menangisi saya. Kalau bisa siapkan bekal supaya cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak dibandingkan dengan apa yang kamu rasakan sekarang. Itu Quran. Dilimpahkan, bahasa Qurannya dilimpahkan tanpa henti sampai tiada batas. Sampai tiada batas. Dan kalau mampu dia akan katakan cepat nyusul sini. Jangan banyak bersedih, jangan khawatir dengan kondisiku, di sini lebih enak. Siapa orang-orang ini? Adalah orang yang setidaknya menyiapkan 3 bekal sebelum wafatnya dan disifati 3 bekal ini oleh Allah dalam Al-Quran dengan fi sabilillah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah. Jangan Anda duka orang yang wafat yang mendedikasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah. Nah, apa fi sabilillah ini? Ternyata bukan cuma ikut aksi militer saja, tidak. Banyak sekali ruangnya. 1 kata Nabi, idza matal insanu inqata'a sa'iru amali. Memang orang itu kalau sudah wafat terputus semua potensi pekerjaannya. Sudah. Enggak bisa sholat lagi, enggak bisa puasa lagi, enggak bisa kerja lagi. Tapi Masya Allah, ada 3 yang ia siapkan sebelum meninggal. Dan 3-3-nya walaupun tak mampu dikerjakan lagi, pahalanya terus mengalir. Jadi kalau nanti ini mengalir, wujudnya berupa cahaya di alam kuburnya. Berupanya cahaya, nur. Ya, bentuknya diberikan cahaya. Lalu diberikan kenikmatan oleh Allah berlimpah, dicukupkan semuanya, nikmat. Apa 3 ini? 1, dia menyiapkan sebelum pulangnya amalan utama yang melahirkan transfer pahala disebut dengan sedekah jariyah. Saya ulangi, namanya sedekah jariyah. Ini rumus cepat ya buat kita yang hidup nih. Ini beliau sudah mengajarkan tadi lewat tayangan yang kita lihat. Jadi sedekah itu ada 2. Saya ulangi, sedekah ada berapa?
Dua. Semua kegiatan baik kita itu disebut sedekah namanya. Salat itu sedekah. Zakat itu sedekah. Di Quran zakat disebut sedekah. Khudz min amwalihim sedekah. Dikeluarkan disebut sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah. Nah, sedekah jenisnya dua. Satu yang disebut sedekah tsabitah. Amalan tetap selesai saat hidup, pahala enggak ngalir saat wafat. Contoh, kita sholat. Sehari berapa? 5 kali yang fardu. Setelah meninggal kan tak sholat lagi. Nah, yang mengalir pahalanya itu yang kita kerjakan saat hidup. Selesai meninggal, nggak dapat transfer pahala lagi dari sholat kita. Selesai. Itu namanya sedekah tsabitah. Tapi kalau Anda siapkan karpet untuk masjid. Saya mau titip 1 keran untuk orang wudhu. Saya mau titip genteng 1 saja untuk yang di masjid. Saya mau titip 1 mushaf untuk dibacakan oleh anak-anak penghafal Quran. Kemampuan cuma 1. Bekal cuma 50.000. Saya belikan mushaf, saya simpan di Masjid Al-Musannif misal. Allahu Akbar, wafat orangnya. Dibaca mushafnya oleh 1 jamaah yang hadir di masjid itu. Begitu dibacakan, 1 huruf saja. Nun. Berlakulah hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari Al-Quran, orang yang baca dapat langsung pemberian dari Allah 10 kebaikan. 1 hurufnya. 10 ini jangan dihitung begini. 1, 2, 3, 4 itu sedikit. 10 itu di hadis Muslim, analoginya sama dengan ke masjid dapat 25. Jarak 1 keduanya 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Ditampakkannya nanti saat sakaratul maut. Di pahala itu, 10 yang disebut pahala, ajrun, tampaknya saat sakaratul maut. Ditampakkan oleh Allah sehingga dia senang. Saat senang itulah dia dalam keadaan tenang, dicabut nyawanya. Sehingga dipanggil dalam keadaan yang tenang. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul. Kenapa mutmainnah? Karena tenang, diperlihatkan bagian pahalanya. Dibacakan 10, dapat. Tapi hadisnya belum selesai. Hadis Muslim, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla adri fa'ilihi min ghairi an yankusa min adhi syai'. Itu mushaf punya siapa yang dibaca tadi? Apakah punya jamaah yang baca? Ataukah ada orang lain yang nyimpan dibaca oleh yang baca? Ternyata mushafnya titipan dari si fulan, maka yang menitipkan mushaf itu yang mewakafkan disimpan di masjid dapat transferan pahala yang sama dengan yang baca. Yang baca 10, yang nyimpan mushaf 10. Coba lihat almarhum. Bukan cuma mushafnya. Berapa penghafal Quran yang diberikan perhatian oleh beliau? Berapa banyak masjid yang telah dibangunkan? Berapa kali orang ruku dan sujud di masjid itu? Berapa banyak orang wudhu mendapatkan bagian dari keberkahannya? Pertanyaan terbesar saya pertama, maaf izin keluarga besar. Dari anggota keluarga yang hadir saat ini, berapa di antara yang berminat meneruskan keteladanan itu? Karena contoh pertamanya bagian keluarganya. Saya berikan kabar gembira untuk keluarga. Ini bukan ngarang-ngarang, kami belajar tafsir, belajar Quran. Jika ada anak meneruskan kesolehan orang tua, itu 1 keluarga besar. 16 keluarga besar beliau, istri beliau yang mulia, Hajah Syarifah, keluarga besar beliau, anak-anaknya, sampai cucunya. Kalau benar diteruskan, itu surga yang Allah janjikan, bukan surga biasa. Turun Quran surah 13, Ar-Ra'd, ayat 23 sampai 24, dari 8 pintu surga. Surga itu ada 8 pintunya, tengah-tengahnya tamannya, namanya Aden. Yang tertinggi Firdaus. Kalau ada anak meneruskan kebaikan orang tuanya, maka saat masuk surga itu anaknya dipanggil untuk menggandeng kedua orang tuanya. Lewat tengahnya taman indah surganya. Saya bacakan ayatnya. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada 1 keluarga besar dipanggil oleh Allah, bukan 1, 2. Semua keluarganya. Jadi kalau normal hisab itu kan, fulan, Adi Hidayat, datang. Lutfi, datang. Andre, datang. Andi, datang. Ini tidak. 1 keluarga besar, Anif, hambaku, datang. Siapa mereka ini? Wa man salaha min abaihim. Anaknya pertama disebut. Anaknya. Gandeng bapak ibumu yang soleh itu, yang telah kemudian menanamkan legasi amal yang kau teruskan. Minta digandeng. Ini Allah yang firmankan. Kalau ayah memulai, itu wajar. Tapi kalau anak cucu mengikuti, itu tidak mudah. Tidak mudah.
Makanya nasihat para nabi itu sebelum meninggal, yang dikumpulkan anak-anak itu bukan persoalan warisan harta, tapi meneruskan kebaikan yang telah kemudian dikerjakan orang tuanya. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 133. Lihat kalimatnya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Pernah enggak Anda dengar kisah viral tentang Nabi Yakub? Bukan cuma punya anak Yusuf, punya anak 12, ada Benyamin, ada Yahuda dan sebagainya. Bukan itu. Sebelum wafatnya dikumpulkan anak-anaknya, ditanya, kalau bapak meninggal, kalian bagaimana amalnya? Apa jawab mereka? Qalu na'budu. Ya bapak, jangan khawatir. Setelah ayahanda meninggal, tanamkan dalam hati bapak yang dalam, kami tidak akan pernah keluar dan menyimpang dari nasihat-nasihat ayah untuk meneruskan amal-amal kebaikan ayah. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidah. Jazakumullah khair. Semoga Allah muliakan guru-guru kita, menyehatkan, merahmati, dan memberikan kemampuan kita meneladani kebaikan-kebaikan beliau. Saya teruskan. Kata anak-anaknya Yakub, Pak, jangan khawatir. Amal-amal yang telah Bapak tinggalkan kami teruskan. Kami tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Pastikan supaya Bapak pulangnya pun tenang. Begitu Yakubnya meninggal dalam keadaan tenang, diteruskanlah oleh putra-putranya beliau. Ada Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf lebih sukses dibandingkan ayahnya Yakub. Boleh jadi putra beliau mungkin usahanya ada yang lebih sukses daripada ayahnya. Tapi penilaian pertama dalam Al-Quran, apakah kesuksesan itu mengantarkan pada amal soleh yang pernah ditinggalkan oleh ayahandanya. Maka saya mohon pada keluarga besar, tidak sekedar kita bahagia banyak jamaah datang mendoakan. Tidak sekedar kita bangga dan haru, ada video yang telah menanamkan pesan-pesan kebaikan. Tapi pertanyaan besarnya, siapa di antara keluarga besar yang mau menggandeng beliau sebagai kebahagiaan saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan, fokus, wa azwajihim. Dan istri-istrinya. Jadi ayah sama ibunya, anak gandeng pasangan masing-masing. Terakhir, tadi saya lihat ada cucunya, ada cicitnya, beliau bilang buyut ya. Itu dalam bahasa Arab disebut dzurriyyah. Tidak berhenti sampai ke anak, wa dzurriyyatihim, sampai ke anak cucu. Jadi hisabnya tuh begini, keluarga besar datang. Setelah itu, gandeng masing-masing. Yang sudah menikah berpasangan, gandeng. Nanti bapaknya minta digandeng. Ya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Cucu-cucunya diminta bergandengan. Itu belum dahsyat. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Lalu malaikat diperintahkan berjejer di setiap pintu surga untuk menyambut satu keluarga besar ini. Fokus, salamun 'alaikum bima sabaratum fa ni'ma uqbaddar. Fokus baik-baik, selamat kata para malaikat. Jadi setiap lewat pintu surga, selamat. Lewat pintu surga, selamat. Apa jawaban selamatnya? Izin. Bima sobaratum. Selamat karena Anda sabar meneruskan kebaikan yang telah dirintis oleh keluarga besar. Jadi saya mohon amanat 99 masjid itu, usahakan selesai. Anak-anak yatim yang beliau rawat, teruskan. Tolong punya database-nya tuh. Ya, majlis-majlis ilmu, klinik yang beliau pesannya apa tuh dari situ. Teruskan. Nah kita yang hadir, bagian dari keluarga jauh dari keluarga Haji Anif ini, kita siapkan rencana. Ingin seperti itu. Ya. Jadi bukan sekedar dengan informasi. Dari sekian banyak kebaikan, ya enggak usah semuanya. Apa yang bisa kita lakukan dari situ? Alhamdulillah, beliau yang bangun masjidnya, saya besok ingin titipkan mushaf di dalamnya. Ya. Begitu dibacakan, nun. Cuman satu memang hurufnya, tapi 10 kebaikan pahalanya. Kalau Anda titipkan pada penghafal Quran. Haji Anif merawat penghafal Quran yang sangat banyak, di antaranya yatim piatu. Ayo kita belajar dari situ. Pulang dari sini, jangan lihat anak orang dulu. Anak kita di rumah siapkan jadi penghafal Quran. Supaya gandeng kebaikan. Jelas? 2. 3 bagian terakhir. Nah, ini poin yang sangat penting sebelum kita berdoa untuk jeda ke Jumat. Ini Sayyidul Ayyam. Saya ulangi dari yang pertama supaya kita nggak lupa. Jaga fisik kita. Dengan saling menjaga diri dalam kebaikan dan berinteraksi secara sosial dengan nilai-nilai kemuliaan. Jangan isi kehidupan kita disibukkan dengan berbuat maksiat. Termasuk memutus silaturahim, saling mencela, saling merendahkan. Contoh beliau yang telah meninggalkan kita dengan amalan yang tadi disampaikan. 1. 2,
Tidak ditampilkan amalan soleh orang wafat itu kecuali untuk diteruskan oleh keluarganya atau diteladani oleh orang-orang yang mengetahuinya. Izin, tadi saya baru sebutkan satu, sedekah jariah. Jadi ini setiap yang sholat nanti Jumat nih sekarang taklim, beliau tinggal terima aja tuh. Tinggal terima, Masya Allah. Nanti lihatnya saat masuk ke alam kubur. Ya, saat masuk baru dirasakan. 2. Ilmin yuntafa'u bihi. Ada ilmu yang pernah diajarkan, itu diteruskan. Saya mohon izin tidak bermaksud mengajari, tapi hanya mengingatkan anak-anak beliau dan cucunya. Saya yakin selama hidup tuh pasti ada petua-petua beliau yang baik. Teruskan. Ajarkan lagi. Beliau mungkin pernah mengajarkan jangan tinggal sholat. Beliau mungkin pernah mengajarkan bersabar ketika menjalani usaha. Berbuat yang jujur, itu ilmu. Ya, jadi mohon maaf nih, izin cucunya, anaknya. Kalau ada bawaan malas sholat, ingat beliau rahimahullah. Ingat buyut, ingat ayah. Karena cahaya nggak sampai. Di Mesir, ada orang soleh, kisah nyata. Begitu beliau meninggal, maaf, anak perempuannya jadi penari. Penari yang terbuka, saya tak perlu sebut lah. Itu malam satu kali bermimpi bertemu ayahnya. Makam ayah ini sepi katanya. Gelap. Ayah tidak mendidik engkau untuk jadi seperti ini. Maka dia bangun kaget, dia menangis, dia bertobat, dia konsultasi pada seorang ulama. Kekinian dia berubah menjadi perempuan yang sangat saleh. Beliau amalnya sudah banyak. Tapi kalau ada anaknya, ada cucunya, ada godaan-godaan, mau tertinggal sholat nih, cahaya belum mengalir. Keterangan belum tiba. Ilmin yuntafa'u bih. 3, ini spesifik, waladin salihin yad'u lahu. Waladin salihin yad'u lahu. Anak-anak soleh yang dididik oleh beliau yang membiasakan berdoa untuk kedua orang tuanya. Baik yang hidup ataupun yang telah wafat. Jadi mohon izin ya, setelah sholat sertakan doa. Dan bukan setelah sholat saja, setiap amal baik. Selesai ngaji ini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan berhenti, doa. Ini ada doa khusus hari Jumat, saya ajarkan ya. Mohon izin nih, ada doa khusus dibacanya tiap hari Jumat. Ini saya talkinkan sedikit. Kalau dibaca dengan baik, hadisnya tersambung. Insya Allah Allah cukupkan rezekinya. Allah jaga dari perbuatan maksiat. Dan diberikan yang paling utama dari kegiatannya. Jadi kalau kerja dikasih jabatan yang utama. Kalau ilmu, ilmu yang utama yang mudah diamalkan. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Wa aghnina bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Nah, itu biasakan di hari Jumat. Ya, dibacanya boleh yang laki-laki itu saat jeda di antara dua khutbah. Yang perempuan itu semua Jumat tuh afdal. Yang perempuan biasanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha itu punya waktu khusus dan punya asisten untuk melihat kondisi matahari hanya Jumat saja. Ba'da asar menjelang maghrib. Jadi kalau sudah tiba matahari itu mau ke barat, itu asisten Sayyidah Fatimah mengatakan hanal waqt, hanal waqt. Kata Sayyidah Fatimah, hahya waktuha, hahya waktuha. Waktu mustajab itu dari mulai malam ke pagi, khususnya saatan. Waktu sejenak di antara dua khutbah, puncaknya menjelang maghrib. Bacakan 3 bagian itu, dan itu bersanad. Itu bersanad. Yang terakhir, yang ketiga. Saya ulangi, yang terakhir, yang ketiga. Setelah mendapatkan bagian-bagian tadi, istiqamah, pilih satu, siapkan bekal kita untuk pulang. Tadi kan sudah banyak beliau, Haji Hanif rahimahullah ta'ala. Masjid ada, yatim ada, klinik ada, susah, banyak nirunya. Nah setelah paham yang banyak tadi, oleh kita keluarkan satu untuk kita, yang cocok apa? Tidak harus ikuti banyak, yang cocok apa? Apa dasar hadisnya? Singkat, hadisnya sahih. Nabi duduk dengan sahabat, lalu menyampaikan, nanti di hari kiamat, di antara kalian ada yang dipanggil oleh pintu-pintu surga. Kata Nabi ada yang dipanggil dari pintu Ar-Rayyan.
Ya, maka nada munadin, penjaga pintu Ar-Rayyan manggil, aina shaimun, aina shaimun, mana yang biasa di dunianya puasa, mana yang biasa puasa. Maka nanti refleks amalan puasa itu menggerakkan tubuh bangkit. Nggak bisa antum asal bangun, saya tidak. Karena mulut dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Itu yang menggerakkan tubuh bangun, itu amal kita. Kalau enggak biasa puasa, enggak bisa bangun. Tapi kalau biasa puasa, amalan puasanya mendorong tubuhnya bangkit, langsung dia pergi ke tempat itu. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau masuk semua, tutup langsung. Enggak bisa ngintip. Itu pintunya Ar-Rayyan yang biasa puasa. Ada pintu namanya babut tahajud. Memang enggak rajin puasa, tapi dia tunggangi satu amalan, saya pengen tahajud. Maka nanti dipanggil lewat pintu namanya pintu tahajud, babut tahajud. Ada pintu namanya babu sedekah. Pilih 8 amalan pokok, pilih salah satu, tunggangi itu sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya. Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, apakah ada nanti di surga yang dipanggil oleh semua pintu itu?" Jadi begitu dihisab, itu baru hisab dimulai, pintu semua manggil. Mana fulan, mana fulan, mana fulan, bukan umum lagi. Ya. Mana si fulan, semua pintu manggil. Kata Nabi, ya akan ada dan aku berharap engkau termasuk bagian dari orang yang dipanggil semua pintu surga itu. Saya mau tanya sebentar sebelum menutup. Kalau Nabi mendoakan itu pasti tidak? Diijabah tidak? Perhatikan Abu Bakar As-Siddiq sekalipun sudah mendapat doa Nabi, beliau tidak berhenti dengan senyuman. Alhamdulillah qabul, tidak. Apa yang dilakukan beliau? Besoknya Nabi keliling, Nabi kumpulkan sahabat, Nabi tanya, siapa hari ini yang sudah jamaah? Semua angkat tangan. Jadi semua sahabat Nabi itu yang sangat baik, amalnya banyak, dekat dengan Nabi, di dunia hidup dengan Nabi, melihat Nabi, beramal membersamai Nabi, di alam kuburnya jaminan bagus, di akhirat surganya tinggi, itu masih jamaah ke masjid. Ada orang, bukan di sini ya, bukan sahabat Nabi, belum jelas amalannya, tidak membersamai Nabi di dunia, terancam dengan alam kuburnya, surga belum jelas. Rumah dekat masjid, speaker masjid menghadap ke rumahnya. Masih belum tergerak untuk ke masjid. Tapi kalau ditanya cita-citanya surga Firdaus bersama Nabi. Siapa yang sudah jamaah hari ini? Semua angkat tangan. Nabi naikkan levelnya. Maaf, siapa yang sudah jenguk orang sakit hari ini? Sebagian turun, yang sebagian angkat. Di antara yang angkat Abu Bakar. Siapa yang sudah mengantarkan jenazah hari ini? Sebagian turun lagi, Abu Bakar angkat. Siapa yang menyolatkan jenazah hari ini? Sebagian turun lagi, Abu Bakar angkat. Siapa yang infak hari ini? Sebagian turun, Abu Bakar angkat. Jadi rupanya begitu mendapatkan konfirmasi di lisan Nabi yang mulia, ada orang dipanggil dari semua pintu surga itu, beliau keluarkan kurikulum amalnya jadi catatan. Setiap hari keliling untuk mengamalkan catatan itu. Abu Bakar sedih. Dipeganglah tangan beliau oleh Nabi SAW, dikatakan, hadza akhi, Abu Bakar ini saudaraku. Faman adahu faqad adani. Siapa yang menyakiti Abu Bakar, dia telah menyakiti aku. Saya tanya pada antum, Haji Hanif ini amalnya udah banyak. Insya Allah kita berdoa husnul khatimah, ya, tandanya banyak, ya, kemuliaannya sudah banyak, diviralkan terus. Kebanggaan bukan hanya untuk keluarga, orang-orang dekat, orang jauhnya. Saya baca, izin saya baca Pak. Tadi saya menyebutkan itu karena saya di jalan pengen tahu baca. Saya hafal anak-anak beliau tadi. Saya tanya Pak Musa itu untuk konfirmasi saja. Beliau nomor 8 tuh saya tahu. Ya, saya hafal. 16 bersaudara, kan? Ya, saya hafal. Saya lihat sebelumnya. Saya tuh melihat hanya untuk mengetahui ini beliau amalannya apa ini. Apa yang saya bisa ikuti. Ternyata saya temukan di antara murid saya pun diapresiasi oleh beliau. Kami punya angkatan pertama ahli Quran. Angkatan pertamanya 14.000 orang. Di antara 14.000 orang itu ada yang diapresiasi beliau, diperhatikan beliau. Mungkin keluarga belum tahu. Biasa. Amalnya sudah banyak. Tapi yang jadi pertanyaan untuk kita, kembali ke hadis tadi. Apa yang sudah kita niatkan untuk hadir saat ini? Jangan sampai cuma datang, duduk, lihat ustadz, rekam, pulang. Sayang. Rekaman itu harus membawa nilai yang memberatkan amal soleh kita saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dan terakhir, saya tidak menginginkan keluarga Haji Hanif saja yang serombongan masuk. Karena ada ayat lain di Quran surah 39, ayat 73, bukan hanya satu keluarga, tapi ternyata tetangganya, kerabatnya, jamaahnya ikut semua gabung.
Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 73, menutup bagian dari haul kedua. Allah yarham ayahanda Haji Musannif atau Haji Anif rahimahullah ta'ala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Adakah di antara Anda, kata Allah, yang ingin termasuk dalam golongan orang-orang takwa yang dikumpulkan oleh Allah lintas keluarga, lintas tetangga, masuk semua rombongan satu surga? Jadi kalau sekarang kita berkumpul cuma di dunia, besok ada peluang dikumpulkan semua, dipanggil rombongan Masjid Al-Musannif. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha qala lahum khazanatuha. Sampai ketika dibuka pintu besar surganya, rombongan semua masuk, penjaga surganya mengatakan, "Salamun alaikum." Selamat. Anda kompak saat di dunia, kompak. Tibtum, Anda jadi orang baik saat di dunia. Jadi acara kita ini selepas pulang mesti menginspirasi kita merubah jadi baik. Makanya keluar dari masjid beda doanya dengan saat masuk. Coba lihat doa masuk masjid itu apa? Allahumma ftahli abwaba. Ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Saya tanya sama antum deh yang laki-laki. Kalau masuk masjid itu dari satu pintu atau banyak pintu? Banyak. Masuk sini keluar lagi, masuk sana keluar lagi gitu. Walaupun pintunya banyak, pasti masuknya di satu arah kan? Satu pintu kan? Pintu itu kalau satu babun, kalau banyak abwabun. Kok bisa masuk satu pintu, minta doanya banyak pintu? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Perhatikan ya, saya mau akhiri. Ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Kenapa rahmat pintunya banyak? Karena umumnya ada 3 pintu rahmat. 1, ada pintu solusi dari orang yang sedang punya kesulitan. Itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Perhatikan kalimatnya. Wala nabluwannakum bisyai'. Ada orang hidup yang dapat ujian. Minal khauf, gelisah. Ini ada sebagian yang sudah gelisah nih, jam berapa selesainya? Kapan persiapan Jumat nih? Wal ju', ada yang lapar. Ada yang datang ke sini dari sejak subuh. Belum sarapan. Tanya-tanya habis Jumat dapat nasi kotak gak gitu ya? Wa naqsi minal amwal. Ada yang datang ke masjid barangkali punya persoalan di kantornya. Akhir bulan belum jelas bagaimana gajiannya. Wal anfus, ada yang sakit sampai sebagian wafat. Terakhir, maaf, wat thamarat. Ada yang hasil kerja kerasnya mungkin diambil orang lain. Maksudnya apa? Tidak semua yang masuk ke masjid itu hatinya gembira. Ini wajahnya senyum-senyum, mungkin sedang punya masalah. Maka saat Anda masuk, dijawab oleh Allah, masuk, sholat 2 rakaat, sujud, minta. Saat Anda minta itulah Allah jawab. Apa jawabannya? Ayat 157-nya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmat. Jadi Anda masuk, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, rahmat. Allah tanya, rahmat yang mana yang kamu inginkan? Saya punya masalah ya Allah. Nama saya memang rahmat, tapi masalah saya banyak. Sujud minta. Makanya ke masjid itu jangan cuma diam. Datang, sholat 2 rakaat, sujud minta. Bukan bikin status. Bukan gosip. Saya tidak Ustaz, tidak seperti ibu itu tuh, sama. 2, maaf. Rahmat Allah yang kedua itu, singkatnya, puncak ampunan dari dosa yang sudah berlumur. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh, pernah merampok, pernah membegal. Ada yang begitu di sini? Mumpung ada polisi di luar tuh. Ya? Kalau ada orang pernah menyimpulkan bahkan ini dosa saya terlampau banyak, tidak tahu diampuni atau tidak, maka Allah turunkan sifat yang tertinggi yang keempat. 1 ghafir, 2 ghafar, 3 ghafur, 4 rahim dengan rahmatnya. Turun Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Anda datang ke masjid, sujud, taubat. Begitu taubat, diampuni dosanya oleh Allah, diberikan jalan pulang yang lapang. 3. Jadi bagian yang paling penting. Rahmat Allah meminta keutamaan dunia dan akhirat. Meminta keutamaan dunia dan akhirat. Dan puncak tertingginya surga. Makanya komen Nabi, susah orang masuk surga dengan amalnya kalau bukan rahmat Allah. Maka sering kita mintakan kemuliaan dunia dan akhirat, kita punya nama doanya. Doa yang hanya viral di Indonesia. Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina
adzabannar. Doa apa itu? Sapu jagat. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Cuma di Indonesia, orang Arab nggak kenal itu. Ya? Tapi doanya ada. Al-Baqarah ayat 201. Itulah masjid. Tapi ini yang mau saya akhiri sebelum kita berdoa. Coba keluar dari masjid. Kakinya kaki apa? Doanya sama nggak dengan saat masuk? Tidak. Saat keluar yang kita katakan, Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya Allah, aku keluar sekarang. Aku minta yang utama darimu, yang merubah diriku lebih baik dari sebelum masuk. Acara ini sekarang ada di masjid. Temanya memang haul. Tapi kita belajar dari hadis tadi bagaimana meneladani kebaikan-kebaikan Allah yarham supaya kita praktekkan dalam hidup. Maka saya tidak menginginkan ada satu orang pun keluar dari masjid ini kecuali berubah keadaan hidupnya lebih baik daripada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk belajar kebaikan bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari kajian yang baru saja kita dengarkan bersama ini, ada pesan besar yang sangat penting untuk kita bawa pulang dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Rasulullah mengajarkan kepada kita, jika ada seseorang yang wafat, maka sibukkan diri kita untuk menyebutkan dan memviralkan kebaikannya, serta menahan diri dari membicarakan keburukannya. Karena Islam sangat menjaga kehormatan manusia, bukan hanya saat hidup, bahkan setelah wafat. Kedua, kita diingatkan bahwa ibadah yang rajin saja belum cukup jika masih suka menyakiti orang lain dengan lisan, dengan sikap, atau dengan perbuatan. Salat, puasa, dan sedekah bisa gugur pahalanya jika kita gemar mencela, menggibah, memfitnah, atau merendahkan sesama. Ketiga, semua manusia pasti akan meninggal. Maka sebelum pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengajarkan agar kita menyiapkan bekal akhirat, minimal dengan 3 hal utama. Yang pertama, sedekah jariah, seperti membantu masjid, wakaf Al-Quran, menolong yatim, atau amal baik yang terus dimanfaatkan orang. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, nasihat dan kebaikan yang kita ajarkan dan diamalkan orang lain. Dan yang ketiga, anak-anak soleh yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Selain itu, kita juga diajak untuk memilih minimal 1 amalan unggulan, entah itu sedekah, puasa, tahajud, atau amal lainnya, lalu istiqomah menjalaninya sampai akhir hayat. Jamaah sekalian, masjid bukan hanya tempat datang dan duduk, tapi tempat kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Maka jangan keluar dari majelis ilmu ini kecuali dengan hati yang lebih bersih, niat yang lebih lurus, dan semangat baru untuk memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang husnul khotimah dan mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang soleh di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya akhiri, saya mengajak jamaah sekalian, jika video ini bermanfaat, silakan klik like, share ke keluarga dan sahabat, serta subscribe channel ini agar semakin banyak yang mendapatkan kebaikan dari kajian ini. Dan jangan lupa, mohon sertakan doa terbaik di kolom komentar untuk guru kita tercinta, Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan beliau, melimpahkan keberkahan ilmunya, dan membalas setiap dakwahnya dengan pahala yang terus mengalir. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.